Vibey, huh? Halo everybody, Aga Kareba, yang artinya apa kabar? Saya doakan semoga kalian dan beserta keluarga sehat-sehat dan selalu bahagia. Berbicara masalah dunia santet menyantet, mungkin sudah termasuk ciri khas dari seorang dukun plus 62. Namun apa jadinya jika dukun santet ini berasal dari barat? Karena film kali ini mengisahkan seorang wanita yang mendapat pekerjaan sebagai pemotong ganja. Namun sialnya, justru dia menemukan keanehan dan rahasia gelap dari seorang dukun santet. Penasaran dengan film ini? Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subrek agar tak ketinggalan video terbaru dari Anak Tandu. Dan selamat menonton. Film akan dibuka dengan seorang wanita yang sedang menikmati pemandangan di tengah perkebunan tanaman haram. Lalu entah apa yang terjadi dengan wanita ini sehingga dia malah melakukan adegan bundir. Setelah beberapa tahun berlalu, scene kemudian akan berfokus pada seorang wanita bernama Emma, yang dimana pada saat itu dia sedang ditimpa kesialan. I know. Hey, I'm so sorry. That's enough. Am I in trouble? Put it all up, Emma. It just seems like Di tengah bahan pokok yang lagi pada naik dan sewa kos-kosan semakin mahal, Emma hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Come over, like now. Susan Lucci? Yang untungnya Emma masih memiliki Julia, seorang sahabat yang setia menemaninya di saat suka maupun duka. Sam to piss off that table. You just let Zeta throw. Nothing comes out. You know I tried, Jules. It's like, just You didn't just bomb yet another callback. You have freedom at least. You can go anywhere for. You know what, man? Oh, this is exactly what you need. Thursday. Karena melihat sahabatnya sumpek, Julia pun kemudian mengajak Emma jalan-jalan, sekaligus bertemu dengan kenalannya yang katanya lagi butuh karyawan. have any control over my life, and it's like I'm trying. You're my family. Someone's got it. All right. Get cute. Let's get the fuck out of here. Now they want to fly me out to Milan next Thursday, ready for their summer catalogs, but then I'm out there freezing my ticket. Only talking about myself again. How are you? Thank you. I appreciate that. Yes, this is my buddy James. James. Hingga mereka bertemu dengan James, pria yang menawari mereka pekerjaan.
sebagai buruh pemotong ganja. Meskipun terdengar pekerjaan yang berbahaya, tapi penghasilannya sangat-sangat menjanjikan. Apalagi James sepertinya sudah sangat profesional dalam hal perganjaan. Are you interested? You should. You both should. James. Take in 2 weeks. Last year, I had. We can't just like our Glad you want to make some money. Just get in touch. Oh, give me your phone. Oh yeah. We don't know you, so Oh, of course. Meskipun awalnya Emma menolak, namun karena keadaan ekonomi yang semakin kere, belum lagi dia sudah diusir oleh ibu kos karena tunggakan sewa. Yang alhasil, Emma pun mulai berpikir untuk mengambil pekerjaan itu. Emma, I don't care. And then you need to make up the back rent. You wanna go to Garberville? Dan keesokan paginya, mereka pun langsung cus pergi ke tempat di mana mereka akan dijemput oleh James. Di sana mereka bertemu dengan beberapa teman baru. I'm the same. Harriet. With Mr. James. Oh, just through. Nice. Sounds like I'm. Now grab your shit, throw it in the van. Sorry, James. James. Di sana mereka sempat khawatir karena mobil mereka ditinggal begitu saja. Namun James berdalih bahwa mobil-mobil mereka tidak akan dicuri. Pokoknya aman terkendali, kata James. Okay, perfect. In the back. They call. I've heard of it before. It's actually a shit. Pays good and all the weed you can. 12 to 16-hour days, trimming non-stop. You know, I was expecting another horny pervert offering me. Is it usually? Di tengah perjalanan, seperti biasa, mereka saling kenalan satu sama lain, hingga tak sadar mereka telah sampai di daerah perkebunan. Namun tiba-tiba, dua orang pria menghampiri mereka lengkap dengan senjata. The lookouts. Gang. Body. Get him up to the cabin. To the Hollow, your new home. Yeah, Emma, Harriet, you're in the trim cabin. You're gonna love it. Tak lama setelah itu, mereka pun dibawa ke sebuah kabin yang kondisinya sangat berdebu. James lalu menyuruh mereka untuk bersiap-siap karena sebentar lagi akan ada jamuan untuk menyambut mereka. Mona likes to host a welcome to the job cocktail hour for new. Dude, when Pua said rustic and built their homes from the ground up, I slept bare. It's an adventure, Em. Are we? Maka muncullah seorang wanita bernama Mona yang tak lain adalah pemilik sekaligus bos mereka. Dan tak lupa, Mona juga memperkenalkan dua putranya.
with the trimmers. I hope you like red wine. Was. And these handsomeness, welcome. They're natural-born farmers. Sativa dominant? No, I don't smoke the product. Mereka pun heran dengan Mona karena sebagai pemilik pabrik ganja, tapi Mona tidak menghisap ganja. Dia mengatakan bahwa ganja yang ia gunakan memiliki ramuan khusus. Chef who doesn't eat her own cooking. Just for me. Oh, do you have cancer or something? That's against everything from cancer to PTSD. Powerful substance to be honored. Cheers. Are they real leather? Chronic. Di sana Harit terus ngoceh karena penasaran ganja yang Mona gunakan. Lalu Emma langsung memotong pembicaraan dengan menyinggung sarung tangan Mona. And, besides it. Right, Christopher? That's right, Ma. So lovely, thank you. I haven't gotten this high of one token like forever. Namun bodoh amat dengan ganja yang Mona gunakan atau sarung tangannya. Intinya, sekarang mereka sedang berpesta. Wake and bake, babe. Keesokan paginya, mereka semua diajarkan cara untuk memotong ganja yang baik dan benar. Hingga James berpamitan yang membuat Emma khawatir. Emma mengira kalau James akan tinggal di sana untuk menemani mereka. James, sorry, 1 second. I'm sorry. Sorry. No, I gotta bounce. So enjoy. Namun bisa saya pastikan bahwa James punya niat jahat dengan para wanita itu. Apalagi pulang-pulang dia sudah membawa tas yang penuh dengan pulus. From cannabis taxes towards everything. Saat sedang memotong barang haram itu, tiba-tiba Lex melukai tangannya sendiri. Yang anehnya, wanita ini sedikit pun tidak merasakan sakit. Ternyata Lex punya suatu kelainan yang dimana dia tidak bisa merasakan sakit seperti yang terjadi pada orang lain. The people here were using sails. Whoa, Lex. Oh shit. Wait, what do you mean? Sensitivity to pain. Wait, what? So like, can you feel that? Stop. I was dying of boredom living inside of a. Must be easier to live when you can't feel pain. Yeah, you remember? that. Whew. And my dad, he ran a Word? Bukannya kerja atau membantu teman-temannya, dari tadi si Harit ini cuma cari masalah. Dan sekarang dia malah kembali membuat keonaran. Very fit. Excuse me, I'm a salute. Craving a little bit dreary in here. But we what the hell? Finish the job. Memang Mona tidak ada masalah dengan koran-koran itu. Tapi kenapa malah Emma yang harus ditugaskan memasang kembali koran-koran tersebut? Namun apa boleh buat, Emma harus bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Emma, tomorrow you'll spin papers and
tools in my house. Trim. Good job, man. Hey. Lagi-lagi, seakan tidak merasa bersalah, Harriet terus mengganggu Emma dan kali ini dia beralasan ingin membantu Emma. Glorified wet wipe. Can't stand up for myself for shit. And difficulty sleeping too, and Where? Just go back, Harriet. Somehow I don't believe you. why? Emma, the newspapers are downstairs. Listen, Mona, I'm so sorry. Disinilah Emma merasa aneh dengan sikap Mona. Apalagi ternyata Mona sudah tahu bahwa bukan Emma yang melepas koran-koran itu. Mona mengatakan bahwa dia dulu juga begitu, tidak bisa membela dirinya sendiri. You mean like more meaning? You take responsibility for something you didn't do. Is it really so difficult to stand up for yourself? So gentle, so soft. Tis a pity. Sementara di sisi lain, Harriet kembali membuat masalah dengan mencuri ganja milik Mona. What you could be missing. Emma! Lex thinks she's so fucking perfect. Like, Mary fucking Poppins, that she's gone. Make it all stop. What? Saat mengetahui bahwa Harriet mencuri ganja dari rumah Mona, mereka pun tak tahu lagi kenapa bisa wanita ini sedikit pun tidak ada rasa bersalah. Namun ketika Harriet mencicipi ganja itu, lalu tiba-tiba Julia. Oh my god, dude. Holy shit. Holy shit. Oh my god. What is happening? What the fuck? No, somebody help me! No, please, please, don't do that to me, please! malang sekali. Harriet akhirnya tewas dengan mengenaskan setelah mencicipi ganja tersebut. Namun sialnya, secara tak sengaja Emma malah menghirup asap dari mulut Harriet. No. She just smoked some weed, I don't know. Been a little more specific when I said. Dan lihatlah bagaimana tenangnya Mona setelah melihat kejadian itu. Bahkan Mona sengaja membiarkan darah itu berceceran di mana-mana. Leave it. I said leave it. Dan disinilah suasana mulai menjadi suram. Dimulai dengan Emma yang selalu bermimpi aneh, yang bisa dipastikan bahwa itu disebabkan oleh asap yang dia hirup.
Dilanjutkan dengan Dusty, di mana dia diganggu saat sedang mandi. Intinya semua keadaan berubah semenjak Harriet modar dengan mengenaskan. Do you have any idea what happened? Dan malamnya, mereka sempat menyinggung tentang apa yang dialami Harriet, hingga mereka mencurigai kemana mereka membuang mayat Harriet. Tiba-tiba putra Mona ini langsung emosi. Let me explain something to all of you. So, We're just, didn't mean any disrespect with what I said, and just so you, But you have no fucking idea! You're awfully quiet, Dusty. Are you Hingga Mona menyinggung tentang keluarga Dusty, yang dimana sebenarnya ayah Dusty telah tewas karena bundir. Hal itu pun membuat Dusty kembali teringat dengan trauma kelam itu. Who was it? They don't like talk. It's good to talk about things. Well, against your mother? How did he die? Let it out. Mother, He shot him just like Harriet. In a pool of his own blood. Dan sialnya lagi, malam itu Dusty memutuskan untuk segera kabur. Dusty! Their stuff is gone. Radio Bobby and tell him to corral the girls into Sementara itu, Mona memerintahkan putranya untuk mengatasi para wanita itu. Dengan kata lain, bahwa Mona sedang merencanakan sesuatu. back myself. Your brother. Dusty yang tengah kabur dihampiri oleh salah satu anak Mona. Pria itu ternyata juga ketakutan dan ingin kabur dari tempat itu. wait. I'm here. I'm sorry. You gotta trust me. Run! Namun sayangnya, anak Mona yang ini datang dan mulai menghajar adiknya, sementara Dusty lanjut lari dengan seedan-edannya. Dirt like a piece of shit worm you are. Di sisi lain, Emma dan kawan-kawan dipaksa mundur untuk kembali ke kabin. Sementara Mona mulai melakukan ritual santet, dan lihatlah betapa mengerikan tangan Mona yang bagaikan tangan siluman. Dan perlahan-lahan Dusty mulai terkena santet dari Mona.
Get away from the window. Sementara di kabin, mereka yang mendengar jeritan Dusty mulai panik. Dan yang kita tahu bahwa Lex tidak akan merasakan sakit, sehingga dia mencoba melawan penjaga itu. The fuck up! No one's fucking Take another step, I'll blow your fucking head off. I will if I have to. Lex, stop. Oh. You have something that I want, Dusty. It's okay to be scared. No. No. Are you ready? When you sleep, take a deep. Malang sekali, Dusty malah merobek perutnya sendiri setelah terkena santet dari Mona, yang ternyata jantung Dusty malah digunakan sebagai persembahan. Yeah, well, we're gonna find out. Do you know how to use that thing? Because I don't. Sementara di sisi lain, mereka malah berdebat karena Julia mengajak mereka untuk segera pergi. Namun Emma dan Lex berencana untuk menyelamatkan Dusty. Rupanya mereka belum tahu kalau Dusty sudah modar. I have, and I'm scared, and I don't want whatever's going on. It ends now. Betapa kagetnya mereka setelah melihat tubuh Dusty tergeletak dan penuh darah. Tak disangka bahwa Mona harus menghadapi putranya sendiri yang sudah tak tahan melihat kebrutalan ibunya. Lalu tak lama kemudian mereka pun mulai terkena santet dari Mona, yang dimana mereka saling menyerang satu sama lain. I don't know what's happening. Jules, what are you doing? Stop it! I can't get up. I can't get up. What are you doing? Stop! Sementara itu, dua saudara ini juga sedang adu mekanik. Malang sekali, Julia pun harus meregang nyawa di tangan sahabatnya sendiri. Dan sementara itu, Mona terlihat sangat murka setelah melihat dua putranya kini telah modar. Namun dua wanita ini hanya bisa pasrah karena sebentar lagi mereka akan segera dieksekusi. Can only be earned. Been in my family for centuries. The strongest stewards of its power. You fucking bitch! Such a pretty face. Though it stands to reason. Tapi mungkin karena kelainan yang dialami Lex sehingga dia bisa terlepas dari santet Mona. Not for me, bitch!
Dan alhasil, dua tangan Mona harus hilang. Dan sekarang dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Meskipun Lex harus meregang nyawa demi menyelamatkan Emma. Salah satu putra Mona ternyata masih hidup. Ketika melihat kondisi ibunya, pria itu malah meninggalkan ibunya sendiri. Dan kini Mona hanya bisa merengek tak berdaya. Sampai pada akhirnya wanita ini pun modar. Apakah berakhir begitu saja? Jawabannya tentu tidak. Karena dengan tiba-tiba para penjaga ini mulai terkena santet. Dan rupanya yang melakukan itu adalah sungguh ending yang sangat membagongkan, di mana sekelompok remaja yang diberi pekerjaan malah harus mendapati rahasia gelap dalam dunia persantetan. Namun sialnya, santet-nyantet itu akan terus berlanjut. Entah bagaimana Emma melakukan itu, yang mungkin disebabkan oleh asap yang Emma hirup waktu itu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, bahwa sekecil dan serendah apapun pekerjaan, selama itu halal maka syukurilah. Karena masih ada segelintir manusia yang terpaksa melakoni pekerjaan haram demi menghidupi keluarganya. Sekian dulu dari saya, jika ada pesan yang ingin kalian sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya dan terima kasih.